Salam jemaat Tuhan. Lama sekali kita tidak bertemu dan terima kasih saudara dengan setia melihat siaran ini yang bertemu kembali dengan saya. Dan terima kasih juga buat teman-teman saya yang ada di Surabaya yang sudah memberikan kelengkapan pakaian buat saya. Dan terima kasih untuk perhatiannya sekali buat saya. Dan hari ini saya ingin sampaikan ketika masalah COVID-19 atau virus corona ini sedang menjadi viral sekali, yang dibicarakan sekali. Saya ingin memberikan suatu motivasi buat jemaat ketika menghadapi pandemi COVID-19 ini. Yang pertama saya ingin sampaikan, jangan takut. Alkitab menulis dalam Mazmur 23 ayat keempat, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Yang pertama, kita jangan takut menghadapi masalah ini. Karena kita harus tahu bahwa ada Tuhan yang menopang, yang menolong kita. Kita tetap pasti dipelihara oleh Tuhan. Jadi keadaan apapun juga kita jangan takut. Masih ada Tuhan yang akan memberikan kekuatan, penghiburan, perlindungan buat kita. Yang kedua adalah jadilah kita bijak. Amsal 22 ayat 3, kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. Artinya kita harus bijaksana ketika melihat situasi, kondisi, keadaan ini. Tidak boleh kita, aku beriman, lalu kita harus sembarangan, sembrono, berjalan ke sana. Tidak mau peduli apa yang sudah diinstruksikan pemerintah. Tidak bisa. Kita harus bijaksana. Apa yang disarankan oleh pemerintah harus kita turuti. Kita harus melangkah beriman, tetapi kita harus bijaksana melihat situasi kondisi hari ini. Minggu ini saya harus khotbah sebenarnya di dua gereja. Tapi ternyata dua gereja yang berbeda yang mengundang saya untuk khotbah. Dua-duanya memang untuk close dan meminta setiap jemaatnya untuk beribadah di rumah masing-masing. Saya harus bijaksana. Saya memahami kebijakan dari gereja itu. Saya harus turuti sehingga saya akan mengingatkan jemaat, mari, ternyata bergereja itu bukan hanya sekedar kita kumpul bersama-sama di gereja, tapi gereja itu juga adalah pribadi kita yang berkumpul di rumah masing-masing. Yang ketiga yang ingin saya sampaikan adalah memiliki hati yang gembira. Alkitab menulis di dalam Amsal 17 ayat 22, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Artinya apa? Ketika kita menghadapi keadaan di sini, kita harus berdiam di rumah sendiri, bekerja dari rumah, melayani dari rumah, melakukan aktivitas di rumah. Itu janganlah dijadikan beban. Hati kita tetap gembira walaupun di rumah. Jadi pelayanan itu bukan hanya sekedar kita warawiri berjalan ke sana kemari. Ternyata pelayanan itu juga bisa melalui rumah. Salah satunya adalah pelayanan menyampaikan renungan lewat WA, menyampaikan informasi-informasi yang benar sesuai kebenaran firman Tuhan buat setiap jemaat. Itu juga pelayanan. Berdoa dari rumah itu juga pelayanan. Jadi milikilah hati yang gembira. Saya percaya, jangan takut, jadilah bijak, milikilah hati yang gembira. Itu akan memberikan kekuatan buat kita ketika menghadapi apapun juga. Biarlah renungan ini memberikan semangat, motivasi buat kita untuk tetap setia dan takut akan Tuhan. Tuhan memberkati. Shalom.